pagi, selamat datang. Ya, terima kasih Pak. Mari kita masuk. Ya. Terima kasih sudah menjawab. Jangan duduk. Di kelas mana, Bu? Di kelas 7B, Pak. Di mana mereka melari? Di sebuah rumah. Siapa mereka? Siswa kelas 9. Ya udah, kalau bukan siswa kelas 9, kira-kira ini siapa? Dari pakaiannya itu siswa mana? SD, SMP atau? Siswa SMP. Menurut kalian, gambarnya kan begini. Mengapa mereka bergerakannya begini? Sedang melakukan gerakan menari. Kalau kalian boleh bisa menebak, menurut kalian ini tarian apa? Pernah lihat tidak tari yang begini? Tari apa itu? Tari ini ya, tari saman. Ada yang bisa menirukan gerakan tari saman berdasarkan ini? Ini kan? Sambil noleh gitu, ya. Nah, dari gambar ini kita sebenarnya sudah bisa membuat sebuah teks berita dengan menjawab pertanyaan, ya. Nih, apa? Peristiwa apa yang diberitakan? Peristiwa apa yang terjadi? Kalau tadi Nabela tadi, misalnya Tasya tadi, di mana Nabela jatuh? Di jalan menuju meningkatkan rasa toleransi, kemudian rasa keimanan dan ketakwaan siapa? Siswa-siswi dan guru di SMP Negeri 2 Bem. Ayo tulis lagi. Kelompok 5, Apra, Labora, Ama, dipaham? Hah? Tidak apa-apanya. Kalian ke mana tadi? Ini kah? Banyak ceritanya nih. Apa yang mereka lakukan? Sedang jalan-jalan. Di mana mereka mengelilingi lingkungan sekolah? Kapan? Setiap hari? Iya. Selamat pagi, Ibu. Senang lihat Ibu tadi membersamai murid. Ya, saya juga cukup senang melihatnya terkait dengan kegiatan atau proses belajar mengajar. Apa yang ingin Ibu sampaikan dalam 10 menit terakhir ini? Sebenarnya tadi itu kan saya ada 2 tujuan pembelajaran sebenarnya Pak ya, yang ingin saya sampaikan gitu kan. Yang terlaksana tadi untuk pelaksanaannya baru 1 gitu. Dan artinya yang akhirnya yang 1 itu saya jadikan PR gitu. Kemudian tujuan saya sebenarnya ingin ini loh, kompetensi mereka tuh saya ingin mereka itu lebih aktif sebenarnya dalam kegiatan pembelajaran, karena selama ini yang masalah yang saya hadapi adalah mereka tuh agak pasif ketika belajar. Nah, untuk itu makanya saya berusaha untuk ya melakukan apalah yang saya mampu gitu. Walaupun tadi sepertinya memang kalau kata saya ya hanya tercapai 70% lah gitu dari keinginan saya. Ya, berarti Ibu sudah mempersiapkan 2 video pembelajaran. Tapi baru yang ditampilkan itu 1. Itu tadi yang saya bikin ke Ibu ya? Atau yang iya, bukan video sih Pak sebenarnya apa? Tujuan pembelajaran saya. Tujuan pembelajaran. Yang pertama tadi kan membuat apa sih Adik Simba tadi, menjawab pertanyaan Adik Simba, kemudian itu membuatnya menjadi teks berita lengkap gitu. Hanya memang kalau secara langsung memang anak kami ya mungkin bisa hanya sebagian kecil, makanya saya beri waktu mereka untuk mengerjakannya lagi di rumah biar mereka lebih punya waktu banyak berpikir.
Dan tadi kan karena harus berdiferensiasi tadi ya Pak ya, makanya saya beri kebebasan mereka. Kalau mereka mengerjakan di rumah kan mereka mau pakai video bisa, mereka mau pakai apa, membuat teksnya secara lengkap, nggak harus saat itu kan nggak butuh. Baik Bu, tadi harapannya dalam proses belajar mengajar itu siswa lebih aktif ya. Iya. Harapannya ya. Kemudian ditemukan tadi siswanya kayaknya Ibu sampaikan dia pasif ya, pasif dan kurang saja tercapai ya. Kira-kira yang Ibu ingin sampaikan langkah-langkah apa sih yang ingin yang akan dilakukan pada kegiatan pertemuan berikutnya ini untuk supaya siswanya lebih aktif, supaya siswanya tidak pasif lagi dan proses pembelajaran itu lebih maksimal begitu. Mungkin saya lebih ini ya lebih sering ini siapa ya, maksudnya ketika diskusi itu kelompoknya nggak kelompok besar lagi mungkin kelompok cukup 3 gitu atau 2 orang begitu, sehingga mau tidak mau kan dalam kelompok itu mereka semua harus aktif berbicara, harus aktif itu. Kalau berlima nih kan yang aktif hanya 2-3 orang, sisanya mungkin ya hanya sebagai peserta gitu. Mungkin setelah ini saya akan lebih ke ini tadi lebih ke kelompok tadi tidak terlalu besar, kemudian juga mungkin model pembelajarannya mungkin akan lebih divariasikan lagi, kemudian medianya mungkin dibuat lebih menarik lagi lah begitu, sehingga ada lagi Bu? Kalau dibandingkan sih Pak, sejujurnya untuk hari ini kalau menurut saya lumayan lah ya. Jadi anak-anak yang biasanya diam hari ini sudah mulai berani bicara, sebenarnya ada beberapa anak tadi dibanding dengan selama ini. Ya tidak tahu saya apakah karena memang mereka sudah mulai terpancing untuk itu atau karena memang melihat itu begitu ya. Ada kemajuan. Ada kemajuan sih, kalau menurut saya hari ini ada kemajuan, karena tadi mereka juga sudah berani memprotes saya gitu kan. Bu, pelajarannya kurang itu, kenapa jogetnya kurang begitu kan. Selama ini mereka ya hanya tapi hari ini sudah berani mengkritik saya, artinya kan sudah punya kemajuan berbicara untuk mengungkapkan pendapatnya. Kalau menurut saya sih seperti itu Pak, itu ada positifnya di situ. Mereka itu punya kemajuan yang sebelumnya barangkali mungkin hanya bangun-bangun, tapi sekarang itu lebih eksplor ya Bu. Iya, jadi seperti tadi kan kurang ini Bu, kurang apa tadi? Kenapa? Karena jogetnya kurang, artinya ice breakingnya mungkin bagi mereka mungkin mau 1, 2, 3 kali begitu. Ya, kemudian tadi Ibu sampaikan juga terkait dengan diskusi hari ini sepertinya kelompoknya terlalu besar dan rapat-rapat itu mungkin dibuat kelompok-kelompok kecil ya Bu ya. Kemudian agar siswa itu lebih aktif ya dalam menyampaikan beberapa hal terkait dengan materi yang mungkin tadi kan teks berita ya kalau teks berita, dan mereka bisa membuat judul dan barangkali membuat narasi ya Bu ya, seperti saya lihat ya. Teras ya. Kemudian harapan apa sih Bu yang ingin Ibu sampaikan terkait dengan proses belajar mengajar ke depan ini? Ya yang jelas saya pikir siapapun pengen anaknya itu lebih aktif. Kemudian yang jelas sih begini, saya ingin apa yang saya sampaikan itu mereka pahami gitu. Mereka mengerti, kemudian bisa mereka terapkan dalam hidup. Kan kita tidak tahu kedepannya mereka menjadi apa, makanya tadi saya contohkan ya mungkin satu kebanggaan bagi saya, karena jujur Pak, murid saya sudah ada yang jadi wartawan gitu loh, Narwati itu. Ya. Jadi ketika membaca berita dia, nah itu kan bangga gitu. Saya ingin juga anak saya seperti itu, jadi mereka itu punya kemampuan untuk mengungkapkan pendapatnya. Boleh ketika misalnya bagi mereka kayak saya lah, nggak usah orang lain, ternyata cara mengajarnya kurang bagus, mereka boleh mengkritik, kemudian kalau bisa memberi masukan gitu. Kayak tadi kan jogetnya kurang banyak, itu kan sebenarnya bagi saya itu suatu masukan. Jadi mungkin bagi mereka pembelajaran yang hanya serius itu kan terlalu kurang menyenangkan. Jadi bagaimana mungkin saya harus berusaha untuk membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan dengan ice breaking mungkin 2-3 kali barangkali, atau jok-jok apalah begitu ya, seperti itu. Ya, berarti ada menurut Ibu yang sudah jadi wartawan ya? Iya, tapi kemudian, itu SMA dulu. Oh ya, berarti kan sudah kemajuan jadi ya, artinya bahwa yang dulu Ibu sudah ajar ternyata berhasil. Sudah ada berhasil. Dan berharap bahwa untuk kedepannya di tempat yang ini bermembawa siswa di SMP Negeri 2 ya Bu? SMP Negeri 2 ya. Semakin maju, mereka juga semakin terampil begitu. Kemudian ya saya senang Bu bersama Ibu hari ini, dan tetap semangat Bu
membersamai murid-murid, juga rekan-rekan guru, dan membangun ekosistem sekolah yang bagus, yang baik bagi kelas bersama rekan sejawat ya Bu, pastinya ya. Ya, Bu Supri hebat. Terima kasih Bu. Terima kasih bimbingannya Pak ya. Iya. Halo, saya Supriyatin, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 2 Bengkayang. Testimoni saya tentang pendampingan hari ini, saya merasa sangat terbantu dengan adanya supervisi klinis yang dilaksanakan hari ini. Artinya saya jadi mengetahui apa kekurangan saya dan insya Allah akan saya perbaiki. Kemudian banyak manfaat yang saya peroleh selama proses pendampingan dari awal sampai hari ini. Dan harapan saya semoga di pendampingan berikutnya makin banyak pengetahuan, ilmu, dan hal-hal baru yang saya ketahui. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Wajaran Kak Saruga, Basengat Kak Jibata. Saya Marcelus, Kepala SMP Negeri 2 Bengkayang, di mana pada hari ini tadi kita kedatangan pengajar praktik, yaitu Pak Franciscus Gatot, yang dimana beliau mensupervisi guru kami, yaitu Bu Supriyatin SPD selaku guru penggerak angkatan 6. Pada dasarnya kegiatan yang seperti ini sangat membantu dalam arti proses pengembangan kemampuan dari Ibu Supriyatin sendiri selaku guru yang di sini mengajar bahasa Indonesia. Dalam pengembangan keprofesian beliau sebagai guru bahasa Indonesia, tentu saja ini sangat membantu, dan kami ucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Gatot selaku pengajar praktik. Dan kemudian kita berharap ke depan hal ini dapat terulang kembali secara kontinu, dan ini menjadi pembelajaran juga bagi guru-guru lain, jadi penyemangat atau support bagi guru-guru yang lain agar bisa seperti Ibu Supriyatin yang kemarin menjadi guru penggerak di angkatan 6, dan semoga untuk angkatan berikut-berikutnya guru-guru yang lain juga bisa mengikuti untuk mengembangkan dirinya sebagai guru yang terdepan, menjadi guru yang terbaik, guru yang menjadi panutan, menjadi harapan bagi semua siswa, terutama di khususnya di SMP Negeri 2. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi atas kedatangan Bapak Gatot selaku pengajar praktik, dan juga terima kasih kepada Bu Supriyatin yang telah mengikuti kegiatan supervisi dari kegiatan guru penggerak yang sudah dilakukan tadi. Dan terima kasih atas semua yang bekerja sama dalam mensukseskan kegiatan ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga ke depan menjadi pembelajaran untuk kita semua, terutama untuk guru-guru di sekolah kami. Saya akhiri, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jibata. Guru hebat Indonesia. Perkenalkan, saya Gatot Franciscus, pengajar praktik angkatan 6, program guru penggerak, berasal dari Kabupaten Bengkayang. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan kami hari ini, yaitu pendampingan individu yang keempat, yang tepatnya hari ini Senin tanggal 20 Februari tahun 2003 di SMP Negeri 2 Bengkayang.
Saya berkesempatan mendampingi Ibu Supriyati selaku calon guru penggerak tingkatan ke-6 pada materi tentang evaluasi pembelajaran dan pengembangan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, selama pendampingan berlangsung, semuanya berlangsung dengan baik sesuai dengan harapan, dan beberapa hal yang perlu ditingkatkan adalah bahwa CGP yang saya dampingi berharap ke depannya semakin baik lagi, semakin semangat, dan RPP yang sudah dibuat cukup bagus, cukup baik juga, dan beberapa hal yang perlu ditingkatkan, terutama kesepakatan kelas, dan kedua itu berkaitan dengan metode pembelajaran, dan yang ketiga itu adalah terkait dengan kepedulian terhadap siswa pada saat kerja kelompok. Tetapi umumnya saya menilai cukup bagus, cukup baik, dan juga mendapatkan dukungan dari pihak sekolah, terutama kepala sekolah yaitu Pak Marcel Masalus. Terima kasih kesempatan yang baik ini. Kedepannya Ibu Supriyati selaku guru bahasa Indonesia yang ada di SMP Negeri 2 Penggayang dapat membagi ilmu yang dimiliki kepada rekan-rekan guru yang lain. Dengan adanya kegiatan praktik baik ini, kedepannya mutu pendidikan khususnya yang ada di SMP Negeri 2 Penggayang semakin meningkat dan semakin baik sesuai dengan harapan bersama. Terima kasih, demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Salam guru penggerak, saya tergerak, saya bergerak, dan saya menggerakkan. Terima kasih.